가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 펴진 내 black tie project만 necktie. Pendahuluan, salah satu aspek penting dalam ilmu Al-Quran adalah asbab an-nuzul, sejarah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran, memberikan informasi yang jelas tentang latar belakang agar mempermudah pemahaman perintah-perintahnya. Saat Al-Quran diturunkan, ayat-ayat Al-Quran dapat dikategorikan dalam dua macam. Pertama, ayat-ayat yang turun sebagai petunjuk dan tuntunan bagi manusia, tanpa didahului oleh sebab-sebab tertentu. Dan kedua, ayat-ayat yang turun sebagai respon atas peristiwa dan realitas yang terjadi di kalangan masyarakat di mana Al-Quran diturunkan. Pengertian asbab an-nuzul. Pertama, pengertian etimologis. Asbab an-nuzul terdiri atas dua kata, asbab dan nuzul. Bentuk mengetahui maksud istilah ini perlu dikemukakan. Arti etimologis dari masing-masing kata asbab dan nuzul. Kemudian arti dua kata tersebut setelah digabung menjadi satu. Asbab adalah bentuk plural dari kata sabab yang berarti sesuatu yang menyebabkan adanya atau terjadinya sesuatu yang lain. Sementara nuzul berarti jatuh dari tempat yang tinggi. Kedua, pengertian terminologi. Salah satu definisi yang umumnya diterima menyatakan bahwa asbab an-nuzul merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat atau sekitar waktu turunnya ayat, di mana isi ayat tersebut terkait dengan peristiwa tersebut. Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa asbab an-nuzul ialah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Redaksi asbabun nuzul. Asbabun nuzul tidak dapat diciptakan melalui sebuah proses pemikiran karena peristiwa-peristiwa yang termuat dalam asbabun nuzul merupakan peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dalam waktu dan masa tertentu. Oleh karena itu, cara yang paling autentik untuk mengetahui asbabun nuzul adalah melalui riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh Nabi melalui para sahabatnya. Urgensi asbabun nuzul. Pertama, membantu setiap penafsir untuk memahami kandungan dan maksud ayat Al-Quran. Kedua, menjelaskan maksud ayat-ayat yang mudah disalahpahami dan rawan memunculkan perselisihan pendapat. Ketiga, menjelaskan hikmah dari perintah atau ketentuan hukum yang diturunkan Allah. Keempat, memberi makna khusus pada konteks ayat yang umum. Kelima, membantah dugaan adanya pembatasan sesuatu hal atau hukum. Keenam, menjelaskan posisi suatu sebab nuzul sebagai variabel utama dalam memaknai suatu ayat. Ketujuh, mengungkapkan peristiwa dan pelaku sejarah dari kalangan generasi-generasi awal Islam yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kedelapan, memberi informasi sejarah suatu ketentuan hukum melalui sebab nuzulnya. Kesembilan, memperluas cakrawala pengetahuan ilmu syariah dengan mendalamai sebab-sebab kemunculan berbagai ketentuan hukum yang tercakup dalam ilmu syariah tersebut. Kesepuluh, mengetahui, meneladani, atau belajar dari pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Kaidah-kaidah dalam pembahasan asbabun nuzul. Pertama, mendahulukan riwayat yang sahih daripada yang lemah. Kedua, mendahulukan hadis yang senada dan selaras dengan teks ayat Al-Quran. Ketiga, mendahulukan riwayat hadis yang disampaikan langsung oleh pelakunya. Keempat, mendahulukan riwayat hadis yang disampaikan oleh saksi mata. Kelima, mendahulukan hadis yang selaras dengan konteks ayat. Keenam, mendahulukan hadis yang sesuai dengan fakta-fakta historis.